Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas latihan soal ujian sekolah ya. Untuk nomor 13 sampai 25. Oke, untuk pembahasannya kita langsung di nomor 13. Kalian perhatikan gambar peta berikut bahwa di sini ada kotak A di bujur timurnya adalah di sudut 24 derajat, sedangkan B di 54 derajat. Nah, kalau udah seperti ini, kalian harus ingat bahwa posisi di timur kalau menunjukkan waktu itu adalah selalu lebih dahulu. Kalian ingat di WIT, ya, WIT, WITA dan WIP atau WIP, itu waktu yang di WIT akan lebih dahulu dibandingkan yang WIP gitu ya. Sehingga jika di kota B menunjukkan pukul 06 atau pukul 6, kalian lihat di A berarti menunjukkan waktu yang lebih pagi atau lebih siang. Iya, jadi waktunya yang di A akan lebih pagi dibandingkan di kota B yang lebih dahulu waktunya. Nah, sekarang tinggal pada selisih derajat bujur ini, bagaimana cara menghitung waktunya? Maka untuk menghitung waktu, itu kita cari dari selisih bujur, ya, dibagi dengan sudut bujurnya, dikalikan satu putaran waktunya bumi, ya, 24 jam. Sehingga di sini kita tahu 54 dikurangi 24 dibagi 360 derajat dikali 24 jam. Berarti akan sama dengan 30 per 360 dikalikan 24 jam. Sehingga akan menghasilkan, ini kalau kita bagi 3 berarti 12 ya. Nah 12 dengan 24 ini 2, sehingga hasilnya untuk selisihnya ini adalah 2 jam, gitu ya. Sehingga waktu kalau kota B adalah pukul 6, maka di kota A sama dengan waktu di kota B dikurangi 2 jam sama dengan 6 dikurangi 2 jam, berarti waktu di kota A sama dengan pukul 4 gitu ya. Jadi kita ketemu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di nomor 14. Ini adalah listrik statis ya. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka untuk kaca akan bermuatan ya, positif. Kenapa? Karena adanya perpindahan elektron dari kaca menuju ke kain sutra. Sehingga kalau kita lihat A, muatan kaca negatif, berarti ini tidak benar. Kemudian yang B, kaca bermuatan positif, betul. Kita lihat elektron berpindah dari kaca ke sutra, ini betul. Maka sekarang kita lihat di muatan kain sutra, dia akan menjadi negatif karena dia kelebihan elektron. Kenapa dia kelebihan elektron? Karena dia mendapatkan tambahan elektron dari kaca, gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya. Kalau yang ini salah, karena di sini elektron dari kain kalau pindah ke kaca berarti kaca yang mendapatkan kelebihan elektron. Jadi ininya betul, tapi ininya salah belakangnya. Oke, yang ini sudah salah, gitu ya. Oke, lanjut di nomor 15. Dua buah benda masing-masing bermuatan satu kolom dan B 2 kolom. Kita buatkan aja di sini, ini benda A, ini benda B, ini 1C, ini 2C, jaraknya 2 cm, menimbulkan F sebesar Y Newton.
Maka jika kedua benda berarti gambar ini kita ubah. Jika dua benda seperti ini dijauhkan 2 cm dari jarak semula, sehingga semula 2 menjadi, ya betul, di sini menjadi 4 cm. Kemudian besar gaya kolom yang terjadi bernilai sama dengan Y Newton. Nah, ini tetap YF-nya adalah Y Newton. Maka kita harus tahu berapakah muatan yang ada di sini, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Maka pada soal ini, ya, F1 banding F2 sama dengan K1 Q2 per R pangkat 2 bandingkan K1 Q2 per R2 pangkat 2. Ini R1 pangkat 2. Kita masukkan di sini YN banding YN. Oke. Sama dengan ini kita masukkan K. Kemudian ini 1, di sini 2. Kemudian di sini R1 ini 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Karena ini harus diubah menjadi meter. Sedangkan di sini K, ini Q1, Q2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, gitu ya. Nah, untuk Y-nya ini otomatis hilang. Berarti ini adalah kita geser aja di sini ya. Maka kita mendapatkan 1 banding 1 sama dengan ini K-nya hilang. Oke. Kemudian ini dengan ini hilang. Sehingga tinggal kita dapatkan 2 per 2 kuadrat banding Q1 Q2 per 4 kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau ini 1 per 1 sama dengan 2 per 4 dibagi Q1 Q2 per 16, gitu ya. Oke, ini maka bisa sama dengan 2 per 4 dikalikan 16 per Q1 Q2, gitu ya. Maka ini kita coret di sini 4 berarti sama dengan 8 per Q1 Q2, di sini 1. Oke. Maka kita bisa memperoleh bahwa Q1 Q2 itu sama dengan 8. Tapi kalian harus ingat bahwa antara Q1 dengan Q2 itu adalah 1 banding 2. Berarti Q1 itu adalah sepertiga dari Q, gitu ya. Sepertiga, sedangkan Q2 itu adalah 2/3-nya. Maka kalau kita buat perbandingannya seperti ini, ya, jadi muatan totalnya 8, berarti untuk Q1 itu sepertiganya dari 8, sedangkan Q2-nya adalah 2/3 dari 8. Sehingga kita bisa memperoleh Q1 itu 8 per 3, berarti ini 2,7 ya. Sedangkan Q2-nya 8 kali 2/3, berarti ini adalah 16/3, berarti 5,3 ya. Oke, jadi ini 5,3. Dari hasil hitungan tadi, sehingga kita mengetahui bahwa besarnya
muatan A dan B adalah ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 16. Diketahui kuat arus pada rangkaian berikut adalah 0,2A. Artinya, kuat arus ini adalah yang mengalir di sini. Nah, ini ya. Nah, ini masing-masing 0,2 ampere. Jika rangkaian diubah menjadi paralel, artinya gini, yang masuk 0,2 ampere, yang keluar ini juga 0,2 ampere. Jika di sini ditanyakan kuat arus pada hambatan 30 ohm, berarti kan yang lewat di sini. Ini berapa? Kalian tahu bahwa di dalam rangkaian seri ini arusnya masing-masing 0,2A, lewat sini 0,2A. Di sini juga 0,2A, sampai di keluar pun 0,2A. Kenapa sama? Karena kalau ibaratnya ini adalah jalan raya atau sungai, maka ketika yang mengalir 0,2, maka yang lewat di sini pun akan jumlahnya sama besarnya, karena ini ada satu jalur, tidak ada pembagian ya, pembagian alurnya. Sedangkan kalau yang di sini sampai di titik ini kan arusnya terbagi 3, 1, 2, 3. Sehingga pada rangkaian paralel arus akan terbagi 3 berdasarkan gambar rangkaiannya. Kalau rangkaiannya paralelnya 4, berarti ya ada 4 gitu. Jadi artinya 0,2A itu sama dengan I yang lewat di 10 ohm ditambah I yang lewat di 30 ohm ditambah I yang di 15 ohm gitu. Nah, berapakah kuat arus pada hambatan 30 ohm? Maka sebelum menyelesaikan soal ini, konsep pertamanya ini ya. Konsep yang kedua adalah tegangan pada rangkaian paralel adalah sama. Artinya V di 10 ohm sama dengan V di 30 ohm sama dengan V di 15 ohm. Maka kalau kondisinya seperti ini, kalian harus mencari VRP yang sama dengan IRP-nya kalikan RP. Nah, berapa besarnya? Kita harus mencari dulu RP-nya. RP itu sama dengan 10 ohm. Salah ini ya. Kurang. Kita hapus dulu. Ini ada kesalahan menulisnya. Oke, RP itu nyarinya dari 1/RP dengan persamaan 1/10 ditambah 1/30 ditambah 1/15. Sehingga kita peroleh penyebutnya ini 30, maka ini 3 plus 1 plus 2 sehingga ketemu 6/30, sehingga RP-nya kita balik 60, kok 60? 30/6 berarti ada 5 ohm. Kalau sudah ketemu, kita masukkan lagi ke sini. IRP itu arus yang masuk di rangkaian paralel, tadi 0,2, ini kalikan 5. Berarti 1 volt. Maka untuk mencari I di 30 ohm itu sama dengan VRP dibagi R yang 30 ohm. Sehingga sama dengan 1/30. Nah, jadi I-nya akan sama dengan 1/30. Kita lihat di situ karena harus dalam bentuk desimal,
maka 1/30 tadi kita ubah menjadi 0,03333 gitu ya. Tiga satu ya. Jadi 1 dibagi 30 0, gini ya, masih 0 berarti 100, ada 3 berarti ini 10, 100 lagi ini 3 berarti 0,3333 gitu ya. Jadi ini ketemunya 0,033. Di sini yang paling mendekati adalah di sini ya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Sebuah lampu dinyalakan dengan beberapa baterai yang spesifikasinya sama. Jadi ini baterai 1, 2, 3 sama. Kemudian daya lampunya ini adalah 3 watt. Menjadi berapakah daya lampu tersebut jika rangkaian baterai dilepas salah satu baterainya? Artinya rangkaian ini nanti tinggal seperti ini. Ya, jadi ini hanya menggunakan 2 baterai ini ya. Nah, berapakah besar dayanya? Maka kita harus memperhatikan bahwa berapakah besar P ya, menggunakan apa? Ya, persamaan. Maka di sini ini adalah V. Ini baterai itu biasanya V, ini V, ini V. Nah, kalau ini kita kurangi 1, berarti kan V-nya berkurang. Sementara kalau di sini dayanya dilepas 1, kita tahu bahwa pada baterai yang dirangkai paralel itu sama saja tegangannya dengan 1 baterai. Ini ada 2 baterai yang juga rangkaiannya paralel. Jika dia hanya 2, ini pun rangkaiannya hanya sama dengan 1 baterai. Sehingga kita bisa mengetahui kalau ini baterainya 3 ataupun 2 tetap sama, dayanya hanya dengan 1 baterai. Sama dengan daya di 1 baterai. Jadi ini sama. Maka di sini nanti akan 3W, di sini juga 3W. Ya, artinya nanti kita akan memperoleh perubahan jumlah baterai, tetapi di sini daya sama karena baterai dirangkai ini merupakan rangkaian paralel. Jadi kalau pada rangkaian paralel beberapa baterai akan sama dengan 1 baterai gitu ya. Maka kita peroleh ini. Oke, di nomor 18, perhatikan data kegiatan manusia berikut. Penguraian warna hitam menjadi warna-warna lain menggunakan tinta yang diteteskan di kertas. Yang kedua, penjernihan air dengan menggunakan penyaringan dengan kerikil, serabut kelapa, dan arang, penyulingan fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian pembuatan kapur barus atau pewangi pakaian. Maka proses pemisahan campuran dengan cara destilasi dan sublimasi terjadi pada ini berkaitan dengan konsep pemisahan campuran. Oke, perhatikan. Untuk penguraian warna hitam menjadi warna-warni yang diteteskan pada kertas, ini adalah berkaitan dengan kromatografi. Ini berdasarkan tingkat larutan atau tingkat pelarutan. Tingkat pelarutan itu berkaitan dengan mudah atau sulit larut, gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua, ini pemisahan air atau penjernihan air menggunakan penyaringan. Ini yang dikatakan dengan filtrasi atau penyaringan ya.
Nah, jadi nih, sedangkan untuk fraksi minyak bumi ini sudah jelas menggunakan destilasi maupun dengan cara di sini sublimasi, gitu ya. Maka kita meroleh 3 dan 4. Kemudian kita lihat di nomor 19. Ini adalah uji keasaman. Dari tabel tersebut, mana kesimpulan yang benar tentang larutan zat? Kita lihat P diuji lakmus merah biru dengan lakmus biru biru. Ingat, ini adalah larutan, ya, P adalah basa. Jadi untuk mengingat, karena ini basa, kita ambil aja B, ini adalah warnanya biru. Lakmus merah biru, lakmus biru tetap biru. Sedangkan Q diuji lakmus merah-merah, biru juga warnanya merah. Artinya Q adalah asam. Nah, ini sebagai identifikasi warnanya merah, gitu ya. Sedangkan R, untuk merah tetap merah biru dengan ini biru, artinya R ini cairannya adalah bersifat netral, artinya dia tidak asam dan juga tidak basa. Maka kita lihat P adalah basa, betul, Q berlirat asam. Oke. Gitu ya. Jadi ini sudah ketemu jawabannya. Oke, nomor 20. Kita lihat. Manakah yang menunjukkan unsur dan molekul senyawa, molekul unsur dan molekul senyawa secara berurutan? Karena molekul unsur disebut dulu, maka kita mencari molekul unsur dulu. Apakah yang dimaksud dengan molekul unsur? Untuk molekul unsur itu adalah yang tersusun dari molekul dengan bentuk yang sama. Jadi kalau yang bentuknya sama, ya ini unsur, ini juga unsur. Sedangkan untuk molekul senyawa itu 2 atau 3 atom yang bentuknya beda. Berarti ini senyawa, ini senyawa. Kalau digabungkan unsur lebih dahulu berarti 2, 1. Ya. Kalau ini 1, 2, betul 1 senyawa, 2 unsur. Tapi ini tidak berurutan. Ya, ini tidak berurutan. Ya, jadi itu 1, 3 juga betul, tapi tidak berurutan. 2 dan 3 ini salah, karena ini unsur semua. Maka yang betul adalah di nomor D3 dan 4 unsur senyawa. Oke, nomor 21. Kita perhatikan beberapa contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah perubahan kimia dan perubahan fisika secara berurutan. Artinya kita cari kimia dulu, baru fisika. Kita lihat, paku berkarat. Bagaimana? Ya betul, ini adalah secara kimia perubahannya. Memuai, ini adalah fisika karena dia tetap, ya. Air menjadi es batu, ini juga fisika karena dia dibolak-balik tetap sama. Sedangkan ini adalah kimia karena ketika semen sudah mengeras, dia tidak bisa menjadi serbuk semen lagi, ya. Jadi ini. Maka berdasarkan pertanyaan tadi, kimia dulu baru fisika, maka kimia itu nomor 1 dan di nomor 4. Kita lihat. 1, oke. Kemudian fisikanya 2, berarti ini ya. Sedangkan yang di bawah ini salah, ya. Oke, di nomor 22 sekarang. 4 macam zat MnOP setelah diuji coba menggunakan lakmus diperoleh data perubahan kertas lakmus seperti berikut.
larutan M dicek merah, biru tetap biru. Berarti ingat ini netral. Kemudian N merah, biru juga merah, berarti ini oke. Merah, lakmus merah, biru tetap biru, berarti ini adalah netral. Kemudian P biru, ini biru, berarti ini basa. Maka berdasarkan data tersebut, MNOP secara berurutan adalah, ingat, kalau ada seperti ini, kalian harus tahu bahwa asam itu biasanya dimulai dengan penulisan H. Kalau basa itu diakhiri dengan OH. Oke. Sedangkan netral itu dia logam dan non logam, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Sekarang kita lihat. Ini sudah betul. Tapi ini salah karena garam tidak boleh ada OH di belakang. Oke, kita lihat yang B. Ini netral. Ya, ini sudah betul. Ya. Air jeruk itu asam, NaCl garam itu juga netral, kemudian ini basa OH. Jadi ini ya. Kemudian kalau pasta gigi itu basa. Oke, air sirih itu juga sama. Jadi kita temu jawabannya yang B. Nomor 23 sekarang. Perhatikan data gejala alam berikut. Dari 1 nomor 4, diminta mencari yang tergolong gejala alam biotik. Namanya biotik berarti ini adalah makhluk yang hidup. Maka sekarang kita lihat. Pelapukan kayu oleh jamur. Ya. Oke, kalau jamurnya hidup, tapi yang diawali ini adalah pelapukannya kayu. Maka kayu ini kan makhluk hidup, ya. Jadi ini bisa dikatakan gejala alam biotik kalau kayunya ini masih hidup, ya. Oke, ini adalah agak ragu-ragu. Longsor perbukitan, ini jelas A, bio. Rontoknya daun, ini bio. Menghijaunya air danau karena adanya fitoplankton, ya. Ini juga disebabkan karena adanya lihat, ini rontoknya daun karena tertiup angin, maaf, ini adalah abio, yang ini bio dan ini bio, gitu ya. Karena yang menghijaunya ini adalah karena fitoplankton, sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya. Oke, nomor 24. Perhatikan ini adalah gambar mikroskop ya. Ingat bagian-bagiannya. Ini adalah lensa okuler. Kemudian ini adalah pemutar kasarnya. Kemudian ini adalah revolvernya, pengganti lensa. Kemudian ini adalah reflektor ya. Oke, jika sekelompok siswa melakukan pengamatan membuat preparat jaringan batang dikotil dengan mikroskop, ternyata objek yang diamati terlalu kecil. Maka yang harus dilakukan adalah ya, memutar bagian dari N. Oke, ini ya. Nah, kalau ini itu pengamatannya pas atau tidak dengan mata. Ini kaitannya dengan mata. Kalau ini ukuran objektifnya, maaf, ini bukan untuk objektif ya. Ini adalah mendekatkan atau memperjelas.
Oke, ini memperjelas gambar. Ini untuk memperjelas tampilan aja. Dengan mendekatkan dan menjauhkan, ini mengganti lensa. Berarti lensa objek, kalau ini gelap terangnya. Oke. Nomor 25. Perhatikan data aktivitas beberapa makhluk hidup tersebut berikut. Ciri-ciri makhluk hidup beradaptasi dan bernafas. Kita lihat. Nomor 1, hewan memakan biak menghasilkan enzim selulosa untuk membantu sistem pencernakan. Ini sistem pencernakan ya, bukan adaptasi. Tanaman cocor bebek mempunyai tunas adventif. Ini perkembangbiakan atau reproduksi, perkembangbiakan atau reproduksi. Kemudian ini mengeluarkan urin, itu ekskresi. Kemudian ini pernapasan. Nah, bagaimanakah yang menunjukkan adaptasinya? Untuk adaptasi berarti kita bisa tahu manusia mengeluarkan urin ini berkaitannya bisa dengan cuaca. Sehingga kalau cuacanya dingin, manusia bisa mengeluarkan urin, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini mestinya 3 dan 4 karena bentuk dari adaptasi. Jadi kalau ini yang mau cari pas pasti harus ada 4 seperti ini ya. Oke. Jadi kalau ini adalah menghasilkan enzim, ini adalah untuk sistem pencernakan. Tapi kalau di sini dia dianggap sebagai adaptasi di dalam proses pencernakan, gitu ya. Oke, demikian dulu untuk video yang kedua. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.